Halo teman-teman, saya Pebi Legianto. Di Jalan Tengah, kolaborasi dengan Jam 9, Jalan Tengah akan selalu membahas mengenai segala macam perbedaan. Perbedaan itu niscaya, karena yang pasti apapun perbedaannya, yang penting kita jangan kesetanan. Hati-hati, kesetanan. Perbedaan itu niscaya, ada saya, kamu dan kita semua yang selalu menjaga perbedaan itu juga niscaya, tetapi selalu ada saja pihak ketiga yang suka mengusik perbedaan. Ingat, pihak ketiga itu sama dengan setan. Jadi kalau ada orang yang suka mengusik-ngusik perbedaan, berarti dia sedang kesetanan. Oke teman-teman, edisi perdana ini, kita bahas perbedaan pendapat mengenai kucing ras, yang sudah umum dijadikan hewan peliharaan. Saya pernah bertemu dengan orang yang beranggapan, kalau pemilik kucing ras itu hanya mengeksploitasi kucingnya, dan tentu saja, saya pun bertemu dengan orang yang beranggapan sebaliknya, justru pemilik kucing mensejahterakan kucingnya, bukan mengeksploitasinya. Langsung saja kita urai penjelasan, dari mereka berdua. Yang pertama, yang beranggapan pemilik kucing ras, hanya mengeksploitasi kucingnya. Bukan hanya sebagai hewan peliharaan, bagi orang yang berpendapat kucing hanya dieksploitasi, kucing ras juga dijadikan ajang mencari popularitas, ajang silaturahmi yang ujungnya jadi gibah, atau bahkan kucing dijadikan mesin pencetak uang, itulah pendapatnya. Stigma kalau kucing adalah makhluk Tuhan, yang merupakan kesayangan Nabi, dan berbeda dengan hewan-hewan pelihara lainnya. Sehingga kucing sangat tidak pantas untuk diperjualbelikan, dikonteskan, dijadikan ajang mencari popularitas, bahkan dijadikan sumber penghasilan. Mereka beranggapan, kucing diberi makan berlebihan, agar terlihat lebih besar, bahkan tidak sedikit yang dicekoki, diberikan vitamin, bahkan, tidak sedikit vitamin manusia yang dipakai, kucing dimandikan, didandani, dikonteskan, lalu dinilai oleh juri. Tentu yang menang merasa bangga, merasa terkenal, merasa kucingnya paling bagus di antara yang lain. Lalu posting kemenangannya di Facebook, dan semua medsos lainnya untuk pamer-pamer. Di grup Facebook, sering dijumpai grup jual beli kucing, bahkan jasa pacak kucing, yang menurutnya sangat tidak berperikehewanan. Ini juga yang menjadi alasan, kalau kucing dijadikan mesin uang, selain memperjualbelikan anak-anak kucingnya. Pada saat bersamaan, mereka tidak berpendapat yang sama, terhadap hewan lain seperti burung, anjing, ikan dan hewan lainnya, karena menurutnya kucing berbeda. Kontes burung ada di mana-mana, kontes anjing dan ikan juga ada di mana-mana, jual beli burung, anjing, ikan juga ada di mana-mana. Bukankah burung, anjing, ikan juga sama-sama hewan? Menurut pendapat orang pertama, yang beranggapan mengeksploitasi, dia sama sekali tidak membicarakan hewan lainnya, yang sama-sama banyak dimanfaatkan oleh manusia. Ini bukan tentang boleh tidaknya memperjualbelikan kucing, karena sudah banyak informasi yang kita bisa dapat, bahwa sebagian besar ulama memperbolehkan jual beli kucing kalau ada manfaatnya, dan sebagian ulama sama sekali tidak memperbolehkan, karena alasan tertentu. Stigma tentang kucing begitu kuatnya. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat ini? Tentu kita harus menghargai pendapat ini. Lanjut ke pendapat yang kedua, yang beranggapan kalau pemilik kucing justru mensejahterakan kucingnya, bukan mengeksploitasinya. Ini bahasan kita tentang kucing ras, yang berpedigre atau bersilsilah ya teman-teman. Kalau orang kita menyebutnya bersertifikat, jadi bukan kucing ras yang sudah kawin campur atau mixed breed, yang tidak mempunyai silsilah jelas. Harga kucing ras pada umumnya berkisar antara 15 sampai dengan 30 juta rupiah. Tapi itu sangat tergantung pada jenis ras, bloodline, atau garis keturunannya. Oleh sebab itu perlakuan terhadap kucingnya pun sangat istimewa, bahkan fasilitasnya pun sangat istimewa juga. Kita bahas dulu satu-satu, apa itu breeder, cattery, dan registered cattery. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Breeder atau pembiak, adalah orang yang membiakan dengan sengaja untuk tujuan tertentu. Cattery, adalah tempat di mana breeder memelihara dan melakukan aktivitas pembiakan. Registered cattery, adalah orang yang meregistrasikan cattery-nya, pada asosiasi, federasi, organisasi atau klub kucing tertentu, dan mengikuti aturan yang ditetapkannya.
kita lanjut ke teknis. Seseorang yang sudah menjadi registered catry, tentu biasanya mereka mempunyai lebih dari satu pasang kucing ras. Kita ambil contoh ras British Shorthair. Satu ekor BSH biasanya berharga 25 hingga 30 juta rupiah. Biaya hidup satu ekor kucing BSH per hari selama 1 bulan, bila dirata-ratakan, bisa mencapai 100 sampai 150 ribu rupiah per hari, yang meliputi biaya makan, perawatan, fasilitas dan juga kontes. Kontes kucing. Kontes ini sebetulnya sangat penting, karena berhubungan langsung dengan kucing dan juga pemiliknya. Di kontes ini, kita bisa lihat sejauh mana kompetensi pemiliknya dalam membesarkan, merawat, dan menjaga keturunan kucing-kucingnya. Adapun yang mendapatkan penilaian hasil terbaik, itu tergantung subjektivitas jurinya. Walau sudah ada aturan-aturan baku mengenai profil kucing yang baik, tentu saja kucing yang mengikuti kontes adalah kucing-kucing terbaik, dan pada akhirnya subjektivitas jurinya lah yang menentukan. Kontes kucing ini juga jadi ajang silaturahmi antara sesama pemilik kucing, ataupun orang-orang baru yang tertarik untuk memelihara kucing, tentu dari berbagai kalangan, dan sudah barang tentu, ketika menambah teman baru, bukan hanya urusan kucing yang dibicarakan, tetapi membuka peluang-peluang lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk kontes ini tidak sedikit. Ini juga yang menyebabkan pengeluaran sang pemilik bertambah besar. Jadi berdasarkan biaya hidupnya, maka harga seekor kucing ras, bila dijual relatif mahal, ini sangat menyesuaikan dengan biaya yang dikeluarkan oleh pemiliknya. Walaupun namanya jual beli kucing, tapi orang-orang biasa menyebutnya lepas adopsi. Adapun mahar atau jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh adopternya, itu hanyalah pengganti jerih payah pemiliknya, karena telah banyak biaya, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan untuk merawatannya. Pada ujungnya, aktivitas jual beli atau lepas adopsi ini, walaupun ada nilai rupiah yang cukup besar, itu tidak lain adalah dari kucing untuk kucing, atau dengan kata lain, semua biaya kebutuhan hidup kucingnya, dibiayai dari kucing itu sendiri. Sehingga, pemilik kucing tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perawatan kucing dari hasil usaha lain. Nah, gimana pendapat kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Perbedaan pendapat itu niscaya. Jadi teman-teman, karena perbedaan itu niscaya, maka pendapatmu boleh kamu utarakan. Pendapatmu adalah keyakinanmu, tapi jangan paksakan pendapatmu, supaya orang lain sependapat denganmu. Karena yang pasti apapun perbedaannya, yang penting kita jangan kesetanan. Hati-hati pihak ketiga yang selalu menyusup di antara setiap perbedaan. Pihak ketiga akan terus berupaya merusak perbedaan yang telah Tuhan berikan. Terima kasih sudah menonton. Jalan Tengah.